Kaigat ulang coba. Ya teman-teman, kita bahas pertandingan Barca menghadapi Atletico Madrid. Barcelona menang dengan skor 4-2. Ya, dari sisi taktikal ini salah satu pertandingan yang menarik kalau kita ulik teman-teman dari apa yang dilakukan oleh Xavi Hernandez. Sedangkan ATM kalau kita bicara dari struktur defense, karena kalau kita lihat ATM ini ketika menghadapi tim-tim seperti Barcelona, gaya permainannya otomatis mereka bertahan. Nah, perlu teman-teman ketahui, bertahan itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan agar tercipta compactnya rapat antar lini dan sulitnya ditembus oleh Barcelona pada momen ini. 3 hal ini tidak dimiliki oleh Atletico Madrid. Apa 3 hal tersebut? Pertama, padu. Atletico Madrid tidak padu dalam bertahan, teman-teman. Banyak sekali timbul space yang diciptakan oleh pemain-pemain dari Atletico Madrid. Padat. Ini coba diciptakan oleh pemain-pemain Atletico Madrid. Tapi apa yang terjadi ketika mereka padat ke satu sisi ataupun ke satu yang menguasai bola, teman-teman? Pemain Barcelona dengan cerdas untuk melakukan switch, memindahkan bola ke sisi ruang yang didapat pemain Barcelona lebih kosong. Rapat, padu, tadi rapat, padat, dan padu teman-teman yang terakhir. Tidak memiliki kekompakan dalam bertahan. Sehingga ketika tidak memiliki 3 hal ini, rapat, padu, padat, apa yang terjadi? Terjadinya seperti pertandingan kali ini, teman-teman. Oke, kita bahas teman-teman pertandingan Barca di lapangan. Kalau kita lihat pada pertandingan kali ini, salah satu hal yang menarik yaitu Dani Alves dijadikan sebagai inverted fullback. Di atas kertas Alves bermain di fullback kanan, tapi realitanya di dalam lapangan Alves dari kanan masuk ke tengah, kemudian jadi 3 pemain di belakang, teman-teman, ataupun 2 center back yang tersisa. Karena secara objektif biasanya ketika Barca membangun serangan, Alba akan melakukan overlap ke depan ataupun menjaga sisi lebar lapangan. Pada momen ini Alba melakukan demikian, Alves masuk ke tengah. Lalu kenapa? Apa tujuan dari Barca menggunakan inverted fullback pada pertandingan kali ini? Ini pasti banyak yang nanyakan. Pertama, secara numerik Barca ketika membangun serangan akan unggul jumlah dari Luis Suarez. Tanpa bola ATM itu 5-4-1 ataupun 4-5-1. Rata-rata di awal-awal pertandingan 20 menit awal, teman-teman, 4-5-1 yang mereka terapkan. Jadi ketika build up Barca unggul jumlah di depan matanya Suarez, di depan kepalanya Suarez, jadi sirkulasi bola ke kiri ataupun ke kanan itu akan mudah. Kalau bahasa kepelatihannya secara numerik, pemain Barca unggul jumlah daripada Luis Suarez, teman-teman. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa Dani Alves ini penting dan dijadikan inverted fullback? Untuk menarik posisi dari Joao Felix. Kalau kita bicara, kalau misalnya Dani Alves bermain di sisi sektor kanan, teman-teman, dia itu sering diikuti oleh Joao Felix untuk menjaga, untuk mengcover, teman-teman, untuk menutup dan mengganggu dan lain sebagainya. Nah, ketika Alves masuk ke tengah, Joao Felix itu akan mengikuti Alves. Nah, ketika Joao Felix mengikuti Alves ke tengah sebagai full inverted fullback, pemain Barcelona yang menguasai bola di sektor kiri ataupun yang sedang berada di sektor tengah akan men-switch bola tersebut ke sektor kanan yang ditempati oleh siapa? Adama. Terciptalah situasi 1 lawan 1 ketika Adama Traore menghadapi Hermoso. Pun demikian, selesai pertandingan, Xavi mengatakan kalau kita bicara tentang Adama, 1 lawan 1-nya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Dan itu teman-teman bayangkan aja di pertandingan tadi malam, sangat overconfidence Xavi Hernandez memberikan Adama tanggung jawab untuk berada di sektor kanan seorang diri tanpa ada perlu supporting daripada Dani Alves, dan harus mampu juga bertahan dengan baik. Dan itu disampaikan oleh Xavi usai pertandingan, teman-teman. Adama bagus bertahan, bagus 1 lawan 1-nya.
Dan kami harap juga dia bagus dalam sisi bertahan. Tentunya nggak mungkin selamanya Xavi akan menerapkan hal ini, karena akan riskan ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat dari sisi attackingnya, teman-teman. Tapi kalau kita bicara dari proses-proses gol yang tercipta, menariknya dari proses awalnya ya. Awalnya, teman-teman, tercipta dari bola-bola udara, teman-teman, ataupun bola crossing, gol dari Alba, kemudian gol dari beberapa pemain-pemain Barca lainnya, dari Dani Alves, crossing dari sektor kiri, setengah badan, teman-teman. Kemudian proses dari gol Araujo dari Dani Alves lagi, free kick, kemudian bola atas, bola liar terjadi dan tercipta dan dikonversi gol oleh siapa namanya, Araujo, teman-teman, dan gol Pablo Gavi, bola udara lagi. Dan salah satu hal yang lain menarik kita saksikan, teman-teman, bahwa Barcelona belum berubah kalau dari sisi defense. Aku hormati semua pemain-pemain Barcelona yang ada di belakang, bagus, respect. Tapi dalam 20 menit awal ini gila sih menurut aku. Cuma ada 2-3 peluang dari ATM, tapi peluangnya bersih. Yang seharusnya ATM mampu menciptakan gol dengan peluang tersebut. Walaupun bisa tercipta 1 gol, tapi ini warning, teman-teman. Tidak terlalu konsentrasi, di mana saat Barca terus melakukan attacking, menyerang, teman-teman, tapi beberapa momentum lengah pertahanan dari Barcelona. Itulah teman-temannya salah satu hal yang yang paling kentara pada pertandingan kali ini. Sedikit peluang ATM tapi berbahaya. Dan pemain-pemain Barcelona juga berkali-kali di-create peluang oleh ATM juga, kesulitan Barca untuk menggeser ataupun menghentikan pertahanan tersebut. Di samping itu, ya, Barca melakukan press untuk menghentikan permainan dari ATM. Dan ini aku yakin sih, press yang dilakukan oleh Barca ini nggak akan panjang. Di match-match kedepannya yakin aku kemungkinan tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena 2 minggu oke. Xavi bilang nih ya, semenjak 2 minggu terakhir kami berlatih bagus, fisik baik, dan lain sebagainya. Beda cerita kalau misal kompetisi sudah padat, bermain 2-3 kali dalam seminggu, teman-teman. Tentunya itu melelahkan fisik. Gini aja, perhatikan ketika Barca bermain, ketika sedang ada jeda ataupun libur kompetisi, teman-teman, 2 minggu main nih, ada match, pasti berbeda dari sisi intensitas ataupun dari sisi agresivitas, teman-teman. Dan bandingkan ketika Barca bermain dengan jadwal yang padat, 2-3 kali per minggu, 2-3 kali dalam 1 minggu bermain, pasti berbeda dari intensitas permainan dari Barca itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di ATM, panik sih menurut aku. Simeone melihat situasi ataupun taktikal yang digunakan oleh Barcelona, teman-teman. Karena beberapa kali kalau kita lihat, teman-teman, Simeone shape bertahannya itu berubah-ubah. 5-4-1, khususnya di 20 menit pertama ya, 4-5-1 sampai 30 menit pertama 4-5-1, kemudian diubah 5-4-1, kadang beberapa momentum ada 4-4-2. Di situ kelihatan Simeone mencari pakem bagaimana cara untuk menghentikan dari pemain-pemain Barcelona. Kemudian di babak pertama oke lah ya, menurut aku permainan Barcelona cair, pergerakannya dinamis, passing-passing progresif, langsung ke depan, teman-teman, tanpa banyak geser bola kanan kiri. Itu salah satu credit point. Nah, menariknya di babak kedua kembali FC Barcelona mengalami penurunan intensitas, teman-teman. Dan ini sering ya terjadi di FC Barcelona, bagus di babak pertama, nggak bagus di babak kedua. Hal ini kenapa? Ya salah satunya konsistensi itu akan sangat sulit dicari ataupun didapat, teman-teman, dari pemain-pemain muda. Apalagi sebenarnya pada saat Adama ada di lapangan, itu salah satu pertandingan yang keren banget bagi Adama. Dia dapat performansnya, dia dapat momentumnya, dia dapat gairah untuk bermain pada pertandingan kali itu. Tapi terlalu cepat sih menurut aku bertanding, teman-teman. Di situasi Adama
sedang memberikan kontribusi yang positif bagi Barcelona. Tapi itu keputusan dari Xavi Hernandez, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ketika Adama keluar agak sedikit berbeda penyerangan Barcelona dari sektor kanan, dan Xavi juga menyebutkan Adama salah satu pemain yang berbeda. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana Adama ini, karena aku masih melihat apa yang disampaikan oleh pelatih La Masia dulu, pelatih penemu, pelatih pertama lah ya, pelatih pertama yang melatih Adama. Di situ pelatih pertama ini Benahais teman-teman menyebutkan Adama ini nggak cocok dengan permainan Barca teman-teman, passing pendeknya. Nah, nanti kita lihatlah pertandingan-pertandingan ke depannya, karena kalau kita lihat di pertandingan ATM menghadapi Barca, Adama teman-teman bola-bola pendek memang agak riskan ya. Coba nonton replaynya, bola-bola pendek, passing pendek, bukan medium passing ya, tapi passing pendek. Ada kemarin salah passing, kemudian direbut oleh pemain ATM melakukan counter. Tapi kita lihat aja lah, kan nggak mungkin pelatih yang melatih Adama melontarkan statement demikian, pasti ada alasannya. Oke, kalau kita baca alasannya ya karena Adama ini disampaikan lebih cocok bermain di tim-tim yang counter, yang mengandalkan serangan balik, yang banyak space didapat oleh timnya, dan bukan seperti Barcelona yang dominasi, yang otomatis lawannya parkir bus. Sedangkan kalau kita bicara tentang Carrasco, ini selalu memang menyulitkan ATM teman-teman, pemain Atletico Madrid. Beberapa kali, bukan hanya pertandingan kali ini, pertandingan sebelumnya juga menyulitkan. Kemudian Suarez mencetak gol dan meminta maaf ya, respect teman-teman. Dan kartu merahnya Dani Alves pertandingan ini sangat luar biasa, khusus babak pertama, kemudian di babak kedua, secara overall lah ya, di sepanjang pertandingan kali ini Dani Alves memberikan kontribusi yang sangat luar biasa teman-teman. Dan kartu merahnya ya, apa yang dilakukan oleh Dani Alves, it's okay lah. Terkait tentang kartu merahnya, apakah sah atau tidak karena sudah mendapatkan offside, itu pandangan dari wasit. Udah, kita terima aja keputusan dari wasit. Tapi ini cukup menariknya teman-teman, karena kabarnya Dani Alves tidak dimasukkan sebagai 3 orang pemain baru yang dibawa ke Liga Eropa. Jadi 3 pemain yang dibawa itu ada Ferran Torres, Auba, sama Adama. Dani Alves tidak dibawa. Apakah ini salah satu bumerang? Apakah ini salah satu kerugian? Menurut aku udah kebijakan yang sangat pas. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan, nggak mungkin. Ini suka tidak suka ya teman-teman. Suka tidak suka, nggak mungkin lagi Dani Alves bermain terlalu banyak game. Pasti beberapa momentum pasti tidak akan optimal. Oleh karena itu pandai-pandailah menjaga Dani Alves itu sendiri teman-teman. Ini aku tanya dari beberapa teman-teman pelatih teman-teman. Oke lah. Aku sebenarnya tunggu si Dembele dimasukkan kemudian disiul kan. Ya apa aja gitu ya. Kesal aja gitu terhadap sikap ataupun komitmen yang dilakukan oleh Dembele. Bukan sama Dembele ya, tapi dengan apa tindakan yang dia lakukan di saat Barca sudah memberikan segalanya lah ya, baik itu kesehatan kepada Dembele. Oke, gimana menurut kalian? Ini pasti banyak nih yang bilang ini pertandingan terbaik. Lihat aja dulu beberapa pertandingan ke depannya teman-teman, karena ini Barca baru libur 2 minggu, stamina pun oke. Dan kalau kita bicara dari sisi XG teman-teman, expected goal, Barcelona sebenarnya pada pertandingan kali ini minor banget XG, hanya 0,82, sedangkan ATM 1,57. Efektivitas dimiliki oleh Barca. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.